Ya, berjumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Kita akan membahas tentang bukti potong. Kita tahu bahwa membuat bukti potong harus menggunakan NIK. Bagaimana kalau misalnya NIK tidak valid ataupun karyawan tidak memiliki NPWP? Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Ya, ketika kita membuat bukti potong, maka yang kita perlukan adalah memasukkan NIK atau NPWP dari karyawan. Tetapi ketika NIK dan NPWP karyawan tidak valid ataupun tidak padan, ini akan sedikit mengganggu kita lah ya dalam menginput ataupun membuat bukti potong tersebut. Kita ketahui bahwa bukti potong tanpa ada NIK, tanpa ada NPWP itu tidak akan bisa dibuat. Jadi kita harus memasukkan NIK dan juga memasukkan NPWP. Yang menjadi pertanyaan adalah, ini merupakan komplain dari banyak orang ya. Ketika kita memasukkan NIK, NPWP tidak ditemukan atau NIK tidak ditemukan. Ini hampir banyak dialami oleh orang yang membuat bukti potong. Semua bertanya ini seperti apa, apakah harus dikosongkan? Sementara kalau kita kosongkan kan tidak bisa ya. Nah, kita akan coba jelaskan kalau misalnya kita membuat NPWP ataupun memasukkan NIK ternyata tidak ditemukan, maka ada satu yang sering kita lihat yaitu adanya TIN. Jadi ada nomor ataupun TIN lah ya, number. Jadi TIN ini adalah Temporary Tax Identification Number. Jadi disingkat menjadi TIN. TIN inilah yang harus kita pergunakan. Jadi TIN ini bisalah disebut sebagai NPWP sementara. Kenapa dibuat jadi NPWP sementara? Ini penyebabnya adalah seperti ini. Jadi Bapak Ibu harus tahu kenapa dibuat TIN itu. Karena NPWP ataupun karena NIK dari karyawan tersebut belum valid. Jadi ada kondisi yang pertama, NIK yang kita masukkan dari karyawan itu tidak valid. Artinya tidak valid ke Dukcapil, tidak cocok atau apalah, mungkin dulu bikinnya nembak atau gimana gitu ya. Nah, itulah yang harus kita pergunakanlah TIN tadi. Kenapa harus bikin TIN? Karena memang kita harus membuat bukti potong. Sementara NIK tidak valid, untuk memvalidkan ini kan butuh waktu lagi. Makanya kita pakailah yang namanya TIN atau Temporary Tax Identification Number. Itulah yang kita masukkan. Dan biasanya ketika kita masukkan NIK itu, maka muncul itu, apakah Anda ingin menggunakan TIN yang angkanya 16 digit juga ya. Jadi angkanya adalah, kalau tidak salah, 999000009999000. Jadi ada 16 digit. Itulah yang kita pakai. Jadi Anda pilih aja, kalau misalnya lagi buat muncul itu, pilih aja sebagai NPWP sementara. Tapi dengan catatan NIK tersebut tidak valid dan belum pernah punya NPWP. Jadi artinya si karyawan itu walaupun gajinya di bawah PTKP, jadi waktu kita buat bukti potong muncul seperti itu, kita tetap aja pilih ya untuk menggunakan TIN tadi. Dan itu bisa kita pakai untuk bisa membuat bukti potong. Dan itu bisa kita pakai untuk membuat bukti potong. Tanpa itu kan kita tidak bisa membuat bukti potong. Tetapi yang kedua, jika misalnya NIK yang kita masukkan tadi ternyata sudah punya NPWP, jadi si karyawan itu kita masukkan NIK-nya, ternyata tidak ditemukan. Tetapi dia, setelah kita telusuri, dia sudah punya NPWP. Maka ini perlu kita jangan pilih ya di situ, tetapi pilih tidak. Untuk mengatasi yang nomor 2 ini, kondisi seperti ini, maka kita harus memadankan dulu. Padankan dulu NPWP dengan NIK. Maka nanti ketika kita masukkan NIK, maka akan langsung terbaca data identitas dari karyawan tersebut. Tetapi kalau memang dia sudah punya NPWP ya, tapi kalau dia belum punya NPWP, jadi ada NIK-nya kita masukkan tidak ditemukan, maka ini bisa kita pilih yang TIN.
Tetapi yang kedua, jika misalnya kita masukkan NIK tidak ditemukan, sementara kita tahu dia sudah punya NPWP, maka ini kondisinya karena dia belum mempadankan NIK menjadi NPWP. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, jika memang sudah punya NPWP, ayo silakan lakukan validasi dengan NIK. Sehingga padankan dengan NIK, sehingga waktu membuat bukti potong, itu langsung otomatis terbaca. Tetapi kalau memang belum punya NPWP, tapi kita masukkan NIK dan tidak ditemukan, itu artinya NIK-nya belum valid dengan Dukcapil, dan ini bisa digunakan atau digantikan dengan TIN, Temporary Tax Identification Number. Jadi NPWP sementara. Kita bisa membuat bukti potong dengan NPWP sementara tersebut. Mudah-mudahan ini bisa membantu, dan kami harap Bapak Ibu dukung kami untuk menjadi pembawa berita-berita ataupun video yang berguna bagi Bapak Ibu sekalian dengan klik like, subscribe, dan berikan komentar yang terbaik. Kami berharap Bapak Ibu perusahaannya, baik itu perusahaan maupun orang pribadi, bisa sukses perpajakannya, tidak ada masalah. Ikuti terus video Cortex di video kami, ikuti terus video Cortex di channel kami, karena kami cukup banyak, bisa dilihat di channel kami banyak video-video tentang Cortex. Kami akan selalu update tentang berita-berita pajak, terlebih berita Cortex. Jumpa lagi di video berikutnya.